Teman-teman, di video kali ini saya akan bahas tentang sistem perjalanan dan juga rasa takut yang berhubungan dengan proses menuju hidup yang lebih baik. Karena banyak orang ingin hidupnya lebih baik tapi takut memulai proses perjalanan menuju hidup lebih baik tersebut. Ada juga yang berani untuk memulai proses perjalanan hidup yang lebih baik tapi berhenti. Akhirnya hidup yang lebih baik tidak terrealisasi. Nah, kita mulai bahas tentang kenapa sih banyak orang ingin hidup lebih baik. Teman-teman, banyak orang ingin hidup lebih baik dan banyak loh peluang-peluang bisnis dengan potensi yang besar. Ya, apa sih yang mendasari kesadaran orang untuk berubah? Ya, pertama teman-teman ya, setiap orang pasti punya impian yang ingin dicapai, punya masalah yang ingin selesai, juga menyadari ya bahwa perubahan itu terjadi cepat sekali saat ini. Ya, perkembangan digital sekarang udah ada artificial intelligence, ya. Semua hidup berubah jauh banget gitu ya. Ya, itu memberikan tekanan pada ekonomi dan akhirnya apa? Berdampak pada beban hidup yang makin berat. Ya, bayangkan teman-teman, ketika 3 atau 5 tahun ke depan, hari ini kita tidak memulai langkah untuk berubah, hari ini kita tidak memulai membiasakan menumbuhkan kemampuan kita. Ya, apa yang terjadi? Ya, kita akan kalah sama kemampuan artificial intelligence yang terus berkembang pesat sekali. Akhirnya apa? Ya, kita tereliminasi. Kompetisi itu semakin ketat. Akhirnya apa? Ya, tersingkirkan. Ya, hari ini udah terbukti banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang dulu nggak pernah nyangka ya terjadinya PHK. Hari ini banyak sekali begitu. Dan lowongan kerja makin sempit begitu ya. Ekonomi, biaya hidup makin tinggi. Nah, kalau kita nggak pertumbuh kemampuan kita, akhirnya kita akan kalah bersaing ya. Juga apa yang mendasari kita untuk berubah, yaitu coba jujur pada diri sendiri bagaimana kondisi finansial kita semuanya. Apakah kondisi finansial saat ini sudah puas? Ya, tentu kalaupun puas, aman nggak gitu ya? Karena perubahan cepat nih. Kita tanpa pertumbuhan kemampuan, kita akan tergilas oleh zaman ya. Seperti itu. Dan coba bayangin, ibaratnya begini. Kesehatan finansial kita atau dompet kita ini ibarat tubuh. Apakah dompet kita ini dalam keadaan sehat walafiat atau dalam keadaan sakit? Ya. Kalau dalam keadaan sakit, sudah berapa lama sakitnya? Ya. Kalau udah sakitnya menahun, nah bayangin, apakah sakit menahun itu bisa sembuh dengan sendirinya? Atau tambah parah? Begitu ya. Tentu tambah parah ya. Kalau bertahun-tahun sakitnya udah menahun, kalau nggak diperbaiki ya pasti akan tambah parah. Nah, begitu juga kondisi keuangan kita masing-masing. Jadi kita perlu untuk meningkatkan kemampuan kita ya dengan belajar, dengan masuk lingkungan yang positif. Begitu. Juga penting ini teman-teman. Kenapa kita harus sadar bahwa perubahan itu penting? Karena hari ini kita semuanya dan teman-teman semuanya yang tonton video ini nggak ada yang kebetulan ya teman-teman. Dari sekian banyaknya video gitu ya. Dan banyaknya materi yang saya buat, kenapa pas gitu video ini sampai di Anda? Pasti nggak ada yang kebetulan ya. Kita sampai di sini. Oke, kita balik lagi ke pembahasan ini ya. Tidak ada yang kebetulan. Oke, teman-teman. Yang juga mendasari kita harus memiliki kesadaran untuk berubah adalah kita masih punya potensi. Yaitu potensi waktu. Jangan sampai kita tidak berubah. Akhirnya apa? Waktu terus berlalu. Tidak akan pernah kembali. Dan akhirnya apa?
hilang, kemudian di hari tua kita akan menyesal. Begitu ya. Bicara waktu, teman-teman. Banyak orang nggak sadar ya bahwa waktu itu sangat berharga sekali. Kita nggak sadar. Scroll-scroll, ya. Cari informasi-informasi yang bikin Anda kecanduan, nyaman gitu ya, tonton. Tapi sebenarnya kita nggak sadar. Waktu berlalu begitu saja tanpa ada makna, begitu ya. Sementara hari ini banyak orang yang tidak lagi memiliki potensi waktu itu, ya. Tidak lagi memiliki potensi waktu. Siapa? Ya mereka yang hari ini sudah berpredikat almarhum. Seandainya mereka dikasih kesempatan untuk hidup, barang berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, gitu ya, pasti mereka akan berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk hidup ini, untuk membuat sesuatu yang lebih baik, begitu, ya. Oke, teman-teman. Jadi itu ya yang mendasari kenapa kita jangan menyia-nyiakan nih kesempatan ini. Juga disadari dengan beberapa hal yang terjadi perkembangan belakangan ini, ya. Oke, teman-teman. Dari banyaknya orang yang sadar untuk berubah, kita bagi jadi dua. Ada orang yang takut memulai perubahan ini. Dia mau memulai, ya, tapi takut mulai. Mau berubah tapi takut mulai. Kenapa mereka takut untuk memulai? Ya, karena begini teman-teman. Kita perlu paham kerja otak kita ya. Otak kita itu emosi lebih cepat ngeresponnya. Juga emosi lebih kuat. Kalau di sini saya tulis 88% kekuatannya dibandingkan logika, ya. Hukum evolusi itu gambarannya kurang lebih begini. Ketika ada keinginan, juga ada ancaman, orang lebih pilih keamanan atau kenyamanan. Jadi, ketika orang merespon bahwa harus berubah, nah, keharusan itu kadang-kadang ditangkap sama otak itu sebagai ancaman. Ketika itu ditangkap sebagai ancaman, dia langsung main mode aman. Ketika main mode aman, dia nggak mau melakukan, takut melakukan. Maka ketika si otak ngeresponnya sebagai ancaman dan takut, ya, mode keamanan, maka logika akan memproduksi nih alasan-alasan supaya dia nggak bergerak, ya, supaya dia nggak bergerak. Si emosi dikuatin lagi sama logika. Karena kan kekuatannya 88% dibanding logika 12%. Ya, akhirnya apa? Si otak itu memproduksi alasan-alasan yang membuat logis rasa takut itu. Contoh, jadi otak akan memproduksi, saya nggak bisa inilah, nggak bisa itulah, begitu ya. Nah, kita beresin nih. Ya, kita harus tahu cara kerja otak kita. Jadi kalau teman-teman mau mulai berubah, tapi nggak mulai-mulai, takut, itu manusiawi ya. Maka dari itu kita di sini sama-sama belajar, sharing, memahami bagaimana cara kerja otak kita, supaya kita bisa kontrol. Jangan sampai dia yang kontrol kita. Akhirnya apa? Kita terjebak dalam pola berulang yang sama. Mau hidup lebih baik, hanya sekedar mau, tapi nggak pernah benar-benar mulai, begitu ya. Oke, kita masuk ke alasan logikanya misalnya. Karena kita takut, si otak produksi, saya nggak bisa inilah, nggak bisa itu. Oke, teman-teman, coba ya, sekarang sadarin lagi, kita awalnya bisa apa sih? Gitu ya, awalnya kita nggak bisa apa-apa. Hari ini kita bisa banyak, bisa ini, bisa itu, macam-macam, gitu ya. Jadi, apalagi di Star Community, Anda nggak perlu hebat dulu. Anda nggak perlu jago dulu, Anda nggak perlu menguasai semuanya, gitu ya. Ibaratnya begini, ibaratnya Anda mau dapat hasil dari bisnis restoran. Anda nggak perlu jadi master chef dulu.
cukup aja pelajari cara masak yang standar, kemudian disesuaikan. Ya, apa-apa aja yang perlu kita sajikan di bisnis rumah makan kita, gitu. Anda nggak perlu jadi master chef dulu, gitu ya. Ingat ya, kalau ada di otak kita, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, ingat aja lagi. Dulu kita bisa apa? Karena kita ada kemauan, kita ada keberanian, mulai melangkah, dan terus melangkah, akhirnya apa? Kita bisa. Bukan satu, banyak sekali ya. Dan itu nyata loh di depan mata kita. Cuman, kenapa itu tidak terlihat? Karena emosi nutupin itu. Ya. Oke, sekarang kita udah kontrol kan ya. Oke, kemudian alasan apa aja sih yang biasa diproduksi oleh otak kita? Saya gaptek, Pak. Saya minim ilmu, minim pengalaman. Nah, justru itu ya. Kita mulai di sini di Star Community itu bertahap. Ya. Ketika kita sadar kita nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman, mau sampai kapan? Punya ilmu, punya pengalaman. Kalau kita nggak pernah belajar gitu. Ya, nggak penting. Anda gaptek, Anda nggak punya ilmu, Anda nggak punya pengalaman, itu bukan kutukan. Yang paling penting, kita ada kemauan dan keberanian untuk belajar. Dulu kita nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak bisa naik sepeda. Ya, hari ini kita bisa ngajarin orang. Ngajarin orang jalan, ngajarin orang ngomong, ngajarin orang untuk naik sepeda. Ya, yang dulunya kita nggak bisa. Karena apa? Ada kemauan, ada keberanian. Nah, jadi mulai. Ya, oke lanjut. Saya pernah gagal, Pak. Jangan-jangan saya takut gagal lagi gitu. Nah, kabar baik teman-teman ya. Kalau Anda gagal, artinya apa? Lihat, apakah hancur apa hidup Anda? Apakah Anda hilang potensi ini? Ya, banyak orang yang hari ini nggak punya kesempatan hidup lagi. Mereka yang gagal, mereka akan bangkit lagi dan mau coba lagi loh. Kita masih hidup. Ya. Jadi kegagalan yang pernah Anda alami itu bukan kesimpulan akhir dari hidup Anda. Karena Anda masih hidup, artinya Anda masih punya kesempatan untuk mencoba lagi. Ngomong-ngomong masalah gagal, teman-teman. Handphone, mungkin Anda tonton video ini dari handphone ya. Untuk sampai terciptanya handphone yang ada di tangan Anda, di dalam riset penciptaan handphone tersebut, berapa kali kegagalan yang terjadi. Ya. Kemudian baju yang sama-sama kita pakai nih. Ya. Sampai terciptanya benang ini, berapa kali kegagalan. Banyak sekali kan? Apapun lah, Anda tengok kanan kiri Anda, barang-barang apapun, mereka tercipta dari kegagalan-kegagalan. Artinya apa? Kalau mereka tidak memulai karena takut gagal hari ini, tidak ada handphone, tidak ada baju, tidak ada barang-barang di sekitar Anda. Jadi, rubah mindsetnya. Kegagalan adalah tangga naik untuk hasil yang lebih baik. Paham ya teman-teman? Jadiin kegagalan itu pelajaran. Ya, jadiin pelajaran. Justru dengan kita mengalami kegagalan-kegagalan harusnya jadi pelajaran. Gitu ya. Oke. Berikutnya, nggak ada modal. Ya, nggak ada modal uang. Teman-teman, bisnis perlu modal. Sebenarnya kalau teman-teman mau sadar, bukan sekedar bisnis aja yang perlu modal. Ya, hidup itu juga perlu modal. Bahkan bertahan hidup juga perlu modal. Modal apa? Bertahan hidup. Modal belanja, konsumsi. Beras, minyak, macam-macam. Itu kan modal juga. Anda nggak punya uang, nggak punya modal buat beli beras, buat beli minyak, buat beli gas. Bisa hidup? Nggak bisa. Ya, artinya apa? Bukan hanya bisnis yang perlu modal. Bertahan hidup juga perlu modal. Masalahnya sekarang kita mau menggunakan uang atau modal itu untuk sekedar hidup bertahan, atau kita gunakan modal tersebut bukan hanya sekedar hidup bertahan, tapi juga untuk perubahan. Ya, untuk hidup yang lebih baik. Karena di sini teman-teman di Star Community kita kerjasama dengan platform perusahaan PT Berniaga Gemilang Nusantara, modalnya hanya belanja. Ya, Anda nggak bisnis ini,
Anda belanja. Anda bisnis ini, Anda juga belanja. Gitu. Hanya perbedaannya ketika Anda belanja untuk bertahan, ya Anda masuk kategori belanja konsumtif yang akhirnya habis jadi kotoran gitu ya. Tapi di sini Anda belanja di sini dapat produk sama kayak tadi belanja konsumtif, dapat produknya juga. Tapi plus di sini belanja produk dapat juga peluang bisnis di mana nantinya Anda dapat peluang untuk punya penghasilan tambahan harian, mingguan, bulanan, bahkan percepatan rezeki. Dan bukan sekedar uang, teman-teman. Ya, Anda sedang membangun pertumbuhan kemampuan, ilmu, pengalaman, komunitas positif, ya, seperti itu. Jadi, bicara modal, ya, semua perlu modal, ya. Jadi bedanya kita modalnya belanja, sama-sama belanja. Kalau belanja bertahan hidup, belanja konsumtif, di sini belanjanya produktif. Artinya bisa ngedatengin uang lagi. Kayak gini, Anda beli mainan bola plastik yang buat mandi bola tuh, ya. Kan ada jaringnya ya, ada jaringnya. Anda beli mainan plastik bola, dapat bola, selesai ya. Tapi Anda dapat jaring bolanya itu Anda gunain buat serok ikan, tangkap ikan. Artinya apa? Anda bisa gunain tuh buat tangkapin ikan, kan gitu. Dan itu terus mau berapa banyak ikan yang bisa Anda tangkapin itu terserah Anda. Seperti itu ya. Oke, kemudian banyak orang akhirnya apa? Dengan cara kerja otak begini, ya, yang cenderung emosi lebih dulu direspon. Akhirnya apa? Dia hanya mikir jangka pendek aja. Dampak jangka pendek, ya. Dampak jangka pendek yang direspon. Kemudian akhirnya apa? Orang bertahan tuh. Nggak mulai-mulai, takut, hanya berada di dalam zona nyaman, tapi semu, gitu ya. Nah ini penyakitnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman takut mulai, sebenarnya itu manusiawi ya teman-teman, manusiawi. Yang paling penting kita mesti kontrol. Kita mesti kontrol. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu kita ini khalifah, kita ini pemimpin, gitu ya. Artinya apa sih? Kalau saya mengartikan kalau kita ini pemimpin, artinya adalah kitalah yang memimpin pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita, keyakinan-keyakinan kita. Kita pimpin bagaimana pikiran, perasaan, perbuatan, keyakinan itu ya mengarah pada tujuan hidup yang lebih baik yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam zona nyaman semu akibat kita tidak bisa kontrol pikiran kita. Oke. Dari situ, orang akhirnya menunda-nunda untuk langkah berubah. Akhirnya apa? Waktu hilang. Berlalu begitu aja. Ya, nggak cuma itu. Waktu nggak bisa balik. Dan hidup nggak kerasa semakin berat. Ya, dan kabar buruknya perubahan teknologi itu makin cepat. Apalagi artificial intelligence. Skill manusia yang dulu hanya ngegantiin kuda, ya, hari ini manusia udah digantiin, ya. Dengan adanya mesin dulu, kan tenaga kuda yang digantiin. Lama-lama tenaga orang, lama-lama pikiran orang, skill orang. Kalau kita nggak mulai untuk langkah berubah, untuk mulai berada dalam satu komunitas yang bertumbuh, ya, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas positif. Wah, kayak apa itu ya, teman-teman? Seperti itu. Artinya apa? Ketika dia takut, kemudian dia menunda-nunda, maka nggak kerasa waktu hilang dan semakin berat kehidupan. Nah, hidup makin susah. Nah, menyadari itu, kok hidup nggak berubah-berubah nih? Akhirnya nyesel. Dia komitmen lagi sama diri sendiri. Ingin berubah lagi, ya. Ingin berubah lagi, sadar akan ini, kemudian masuk lagi, takut lagi, begitu aja terus. Ini jadi looping ya. Ini jadi looping.
Ini terjebak nih. Jadi mudah-mudahan teman-teman di video ini teman-teman bisa dapetin titik balik ya. Bagaimana kita mesti kontrol pikiran kita. Ya, karena itu memang udah nalurinya. Otak primitif kita minta dalam kondisi yang nyaman. Ingin ngerespon dampak jangka pendek. Tapi ingat, delay gratification ya. Kita harus mampu ngerubah cara berpikir kita. Makanya kan kalau di Al-Quran, hidup di dunia sementara hidup di akhirat selama-lamanya, jangan banyak buat dosa, bahkan jangan buat dosa sama sekali, begitu ya. Supaya apa? Kita sadar tuh, diajarin sebenarnya ya, mau nunda hal-hal yang tidak baik untuk kebaikan yang lebih nanti di kehidupan yang berikutnya, begitu ya. Oke, jadi kita udah bahas di sini tentang bagaimana orang terjebak dalam looping, ya, looping takut untuk berubah. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke alur yang berikutnya, di mana ada orang-orang yang ingin hidupnya lebih baik karena dia sadar ya bahwa harus ada di saat ini perkembangan zaman yang cepat, harus dibangun pertumbuhan kemampuan ya supaya tidak tergeser oleh kemampuan artificial intelligence. Oke. Mereka berani memilih ya untuk memulai. Oke. Kenapa? Dia nggak mau nih. Nggak mau menyesal. Seperti itu ya. Jadi gini teman-teman. Kalau di sini ya takut resiko ya. Coba bandingin ya, resiko apa yang paling berat? Resiko kehilangan waktu, jangan sampai kita menyesal di hari tua atau di hari berikutnya. Gitu ya. Maka mereka-mereka yang memilih berani untuk memulai, ini yang saya biasa pakai ya. Kita pakai quotes ya, yang mungkin ada di Anda dan di banyak orang di Indonesia. Yaitu quotes apa? Berani karena benar, takut karena salah. Betul kan? Berani karena benar, takut karena salah. Benar nggak kita perlu berubah? Penting nggak untuk berubah? Kalau itu benar dan penting, kenapa takut gitu ya? Ya, maka kita harus berani memulai langkah berubah dan terus sampai selesai, sampai benar-benar bertahap terjadi perubahan. Begitu. Nah, takutlah ketika kita menyesal nantinya. Ya, lihat banyak orang yang hari ini tidak lagi punya kesempatan, waktu untuk merubah barang 1 jam, barang 1 menit, barang 1 detik. Anda masih punya. Jadi belum terlambat, teman-teman. Oke? Kemudian, quotes-nya apa lagi? Merdeka atau mati. Nah, di sini kan nggak perlu mati Anda untuk memperjuangkan hidup yang lebih baik. Apalagi Anda memperjuangkan hidup yang lebih baik buat tanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa dampak pribadi saya terhadap diri saya, terhadap lingkungan kecil, keluarga tercinta, ya, terhadap masyarakat, terhadap lingkungan. Banyak. Hidup itu bukan tentang lahir, hidup, mati, tapi juga tentang dampak. Ya, oke, teman-teman. Jadi kita di sini nggak merdeka atau mati, teman-teman. Sukses atau gagal? Tidak. Bukan sukses atau gagal. Gagal kita coret nih di sini. Sukses atau belajar. Seperti tadi, banyak produk-produk yang diciptain itu dari kegagalan-kegagalan. Ya. Jadi sukses atau gagal. Supaya apa teman-teman? Berani untuk memulai langkah perubahan. Ya. Kemudian pikirkan jangka panjang. Jangan sesaat. Nih banyak orang kan hari ini kecanduan. Ya. Kecanduan scroll handphone. Ya. Itu kenyamanan semu. Kenyamanan singkat, hanya mikirin kenyamanan jangka pendek. Sementara secara jangka panjang itu menurunkan kemampuan kita sebagai manusia. Baik dari cara berpikir, kemampuan skill, kesadaran, dan lain-lain.
Ya, jadi pikirin dampak jangka panjangnya. Kalau enggak nanti kita kalah sama AI. Ya setidaknya belum kalah sama AI, hidup kita udah kerasa makin berat aja. Jadi sebelum terlambat, sebelum kita menyesal, harus berani memulai langkah perubahan dan terus konsisten. Ya, sampai perubahan-perubahan itu nyata setahap demi setahap. Kemudian, banyak orang juga takut resiko. Gimana Pak kalau gagal? Ya, sekarang begini teman-teman. Kalau resiko itu terjadi, terburuknya, lihat, apakah resiko terburuknya membuat hidup kita hancur? Kan tidak. Ya, bahkan kalau kita mati sekalipun, tapi kan nggak sampai mati, ini bisnis apaan gitu sampai mati gitu. Nah, sekalipun anggap aja ini sampai mati, apa yang Anda perjuangkan? Kebahagiaan orang-orang yang Anda cintai. Itu kan perjuangan ibadah. Anda mati juga ibadah dong. Begitu kan? Apalagi Anda di sini jangan hanya ngejar ambisi uang, tapi belajar, bertumbuh. Gitu ya, saling memberi manfaat satu sama lain, saling memberi dukungan dan satu sama lain. Artinya apa? Anda nggak sekedar ngejar ambisi uang, tapi pertumbuhan. Karena uang nanti ujung-ujungnya efek dari pertumbuhan. Kan begitu ya? Oke, jadi pikirin lagi. Apa sih resiko terburuknya jika ini gagal? Apa buat hancur atau enggak? Kalau enggak, hajar aja. Anda harus berani. Ya, ini bukan tentang siapa-siapa, tentang diri Anda dan masa depan Anda. Nah, mereka-mereka yang berani memulai, ya, itu berproses, ya. Kenapa proses? Ya karena ada hukum sebab akibat. Tanpa proses, ya tidak ada hasil. Ya, bahkan ketika prosesnya salah pun tidak ada hasil, gitu ya. Tidak ada hasil yang sesuai diharapkan. Jadi kegagalan, ingat ya, kegagalan kita garis bawahi itu adalah proses pembelajaran. Oke, kita bicara sistem perjalanan. Orang-orang yang berani untuk memulai, mereka memilih sistem perjalanan yang kadang-kadang beda. Ya, sebagian orang memilih jalan instan. Mereka ingin cepat terjadi perubahan, ingin cepat sukses. Atau dengan kata lain itu lompat atau manjat. Bayangin aja, impian kita itu ada di lantai 5, berarti gitu ya. Ini impian itu ada di lantai 5. Sementara hari ini kita ada di lantai 1. Nah, ini kan dari titik A ke titik B, ini kan ada perjalanan. Ya. Nah, ini proses perjalanan ini penting. Kalau salah proses perjalanan ini nggak pernah sampai. Ya. Seberapapun semangat Anda gitu. Oke? Nah, mereka-mereka yang memilih jalan instan, lompat ataupun manjat, biasanya prosesnya terasa berat. Ya, secara mental. Sudah kerja keras lama, tapi serasa tidak ada hasil. Serasa tidak ada, udah training, udah ikutin arahan mentor, udah seminar, udah ikut workshop, macam-macam. Ya. Tapi nggak ada hasil. Akhirnya apa? Dia merasa hidupnya, perjuangannya, prosesnya itu jalan di tempat. Merasa sia-sia. Jadi terlalu lama merasakan lelah mental ya. Hingga akhirnya apa? Ketika dia terus berjuang kok nggak ada hasil gitu. Nggak ada hasil gitu. Sementara apa? Orang ekspektasinya tinggi. Ya. Tapi belum terlihat bukti hasil. Akhirnya apa? Percaya dirinya turun. Keyakinannya turun. Mampu nggak sih gua untuk berubah? Nah, ketika energi mentalnya terkuras, akhirnya habis, akhirnya mereka berhenti berproses sebelum berhasil. Bukan karena nggak punya impian. Bukan karena dia takut. Ya. Bukan karena dia malas. Bukan juga karena kurang kerja keras. Tapi karena sistem perjalanannya yang tidak tepat. Ya, akhirnya tidak berubah hidupnya. Akhirnya dia sadar kan, hidup harus diperjuangkan. Dia terus lagi. Gitu ya. Nah, looping lagi di sini. Sini looping lagi. Looping karena sistem yang kurang tepat, yang tidak tepat.
yang lelah secara mental. Begitu, teman-teman. Oke, berikutnya kita lihat orang-orang yang berani memulai berproses dengan sistem perjalanan dengan pendekatan yang berbeda. Ya, ini yang diambil oleh Star Community. Ya, Star Community menggunakan sistem perjalanan dengan pendekatan yang berbeda, pendekatan bertahap. Ibaratnya ini anak tangga, ya, tidak harus dengan langkah besar, tidak harus lompat, apalagi manjat begitu ya, tapi bertahap. Ada jarak setiap anak tangganya yang sederhana, terukur, realistis, manusiawi untuk dilalui, begitu ya. Nah, tahapan belajar, praktek, membangun pertumbuhan, akhirnya ada prestasi, kemudian ada apresiasi. Jadi ada hasil dari pencapaian-pencapaian kecil, gitu ya. Nah, di sini teman-teman, jadi setiap dengan tahapan Star Community Star Milestone ini, kita sebutnya Star Milestone ya, itu ada pencapaian proses bertahap dari belajar, praktek, ada pertumbuhan dari kemampuan, kemudian ada apresiasi. Jadi tidak harus menunggu terlalu lama untuk merasakan saya bisa, untuk merasakan saya mampu, ya. Jadi mental tidak keburu hilang sebelum merasakan menang gitu ya. Terlalu lama kerja keras tanpa terlihat hasil, tanpa ada progres, begitu ya. Oke, nah dengan ada hasil yang dirasakan sejak awal, walaupun dari langkah-langkah kecil. Nah, jadi dengan tahapan anak tangga ini, proses perjalanannya itu menjadi realistis. Ya, jarak antara usaha dan hasil itu tidak terlalu jauh. Ya, karena ini penting, teman-teman. Ini fenomena psikologi manusia, nanti kita akan bahas di sini. Ya, manusia itu ingin cepat melihat hasil dari apa yang diusahakannya. Ketika jarak antara usaha dan hasilnya terlalu jauh, mereka menyerah bukan karena berat secara fisik, tapi berat secara mental. Itulah yang menjadi alasan kenapa banyak orang-orang memilih bekerja keras, ya. Maaf kata tukang beca, gitu ya. Dia mampu kerja keras bertahun-tahun untuk penghasilan yang sekedar bertahan. Kenapa? Karena ada jarak dekat antara usaha dan hasil, gitu ya. Nah, sementara di bisnis itu jaraknya agak jauh karena ada proses belajar, proses praktek, beradaptasi, penolakan, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, maka dari itu Star Community memahami psikologi manusia, proses perjalanan, merancanglah namanya Star Milestone. Membuat proses perubahan itu tidak harus manjat, apalagi lompat, tapi bertahap seperti anak tangga, dan setiap perjalanan anak tangganya menuju perubahan itu tidak kosong. Ada hasil yang terlihat dari langkah-langkah kecil. Nah, ketika orang diapresiasi, ada hasil dari langkah-langkah kecil, ada bukti nyata gitu ya, dari apa yang diusahakannya, maka akan membangkitkan percaya diri dan keyakinan. Ya, percaya diri dan keyakinan itu akan naik. Energi mental dan motivasi terjaga. Ya. Bahkan prosesnya, ya, proses dalam perjalanan menuju suksesnya ini lebih naik, lebih meningkat semangatnya, antusiasnya, lebih berani ngajak orang untuk naik tangga ketimbang manjat apalagi lompat begitu. Karena apa? Manusiawi, realistis gitu. Nggak perlu loncat apalagi manjat begitu ya. Ada hasil dari langkah-langkah kecil. Sehingga dengan terjaganya mental, antusiasme tinggi dan keberanian, sehingga apa? Kalau Anda membangun tim, itu tim akan kuat, ya. Tim akan kuat karena tim tidak terlalu lama
habis terkuras energi mentalnya karena cepat melihat hasil, maka energinya naik lagi, antusiasme naik lagi. Maka terjaga konsistensi proses pertumbuhan dan pencapaian. Dibantu lagi dengan pemahaman Kaizen, ya, terus ya melakukan perbaikan-perbaikan berkelanjutan. Nah, disinilah nantinya ilmu, pengalaman, ya, kemampuan Anda, skill Anda terbangun. Begitu. Nah, dari situ maka sukses adalah akibat, ya, teman-teman. Jadi ini penting sekali, ya, ini pelajaran saya bagaimana saya dulu pernah memulai bisnis network marketing dengan nol ilmu, nol pengalaman. Saya mindsetnya belajar sehingga saya belajar dari banyak orang-orang sukses, belajar juga dari pengalaman orang-orang gagal, kenapa begini, kenapa begitu, dan seterusnya. Saya melihat banyak sekali orang yang belum berhasil, ya, untuk sukses, padahal peluangnya bagus, padahal potensinya juga bagus orangnya. Mereka tidak kalah oleh bisnisnya, tapi kalah oleh mental dirinya sendiri, teman-teman. Jadi ada yang menjadi dasar keilmuan, ya, bagaimana Star Milestone ini dirancang, ya, itu kita mengambil referensi dari para ahli, ya, bahwa kita menarik ini dari fenomena psikologi manusia, ya. Kalau kecil digedein aja, ya, dicubit, ya. Nah, dikatakan bahwa untuk meyakinkan diri, seseorang butuh bukti bahwa dirinya mampu, ya. Kayak orang coba main game contohnya, ya. Kalau main game pasti awal-awal itu dikasih gampang, ya, supaya oh saya mampu nih, maka naik ke level berikutnya, ya, terus naik ke level-level berikutnya. Jadi kalau merasa dirinya saya mampu, mereka akan lanjut, begitu, ya, mereka akan lanjut. Maka dari itu game-game pasti untuk level pertamanya dikasih gampang, begitu. Kalau dikasih susah, orang nggak mau, karena itu juga ngambil psikologi manusia bahwa orang perlu diyakinin bahwa dia mampu, gitu. Nah, dari situ dia mulai ngebiasain, maka kemampuannya bertumbuh, skillnya bertumbuh, ya. Maka dia masuk ke level berikutnya, tumbuh lagi di level kedua, naik lagi ke level berikutnya, dan akhirnya sampailah ke pencapaian besar. Seperti itu. Kemudian juga dikatakan ini dari Albert Bandura, ya, di bukunya Self Efficacy. Kemudian berikutnya kita ngambil juga referensi dari Teresa Amabil dalam bukunya Progress Principle, ya. Orang butuh hasil yang cepat, ya, yang cepat terlihat dari apa yang diusahakannya. Gambarannya gini, orang butuh jarak yang dekat antara usaha dan hasil. Seperti tadi, ya, pekerja-pekerja keras, gitu, ya. Orang bukannya nggak sanggup kok kerja keras, ya sanggup mereka kerja keras, ya, capek fisik dia sanggup, asal ada hasil cepat yang terlihat. Maka dari itu walaupun dia bertahan, ya, bertahun-tahun, gitu, dia tetap, gitu, ya. Nah, sementara di bisnis orang itu butuh waktu atau jarak yang lebih panjang antara usaha dan hasil. Seperti itu. Itu pilihan, ya. Kita hargain. Nah, tinggal kesadaran Anda ada di mana. Seperti itu. Kalau Anda udah tahu ilmunya, Anda bisa pilih, ya. Mau kerja sambil bisnis, atau kerja ada, atau bisnis saja, itu pilihan Anda. Kembali kepada Anda, bagaimana, sejauh mana, sebesar mana impian Anda, sekuat apa alasan Anda, ya. Tadi kita bicara, hidup itu bicara dampak. Mana yang lebih berdampak? Orang yang punya ilmu atau yang tidak punya ilmu? Mana yang lebih berdampak? Orang yang punya skill atau orang yang tidak punya skill? Mana yang lebih berdampak? Orang yang lemah secara finansial atau kuat secara finansial, gitu, ya. Jadi proses kita dalam bisnis bukan sekedar ngejar ambisi,
tapi ngejar makna tentang dampak apa yang kita bisa berikan di kesempatan hidup yang Tuhan kasih. Begitu. Kemudian referensi terakhir adalah perubahan besar lahir dari perubahan kecil yang konsisten. Ini diambil dari buku Atomic Habit, ciptaan James Clear, ya. Contohnya ketika kita naik ke puncak gunung, ya, bahkan itu sekelas pendaki gunung profesional sekalipun tidak bicara langsung ke puncak, ya, tapi bertahap, langkah demi langkah menuju pos, ya, dari pos ke pos, akhirnya sampai ke puncak. Teman-teman, mungkin video ini agak kecil, nanti Anda cubit lagi ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, saya katakan lagi, video ini sampai di tangan Anda bukan kebetulan. Mungkin Anda sedang mencari, sedang ingin menemukan titik balik di dalam hidup Anda. Semoga pengalaman saya, video ini juga bisa jadi masukan buat Anda. Bisa berubah menuju hidup yang lebih baik, bukan manjat, bukan lompat, bukan instan, tapi bertahap. Ya, kami membuka tangan selebar-lebarnya untuk kita bisa bersama-sama bergabung bersama melalui perjalanan bertahap menuju hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.